Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku, Enisa Yuliati. Di resep kali ini, aku mau share resep cookies yang bikinnya gampang banget. Cocok bagi pemula yang mau belajar bikin cookies, kue kering, dan semacamnya, dijamin anti gagal. Apalagi bahan-bahannya juga sederhana banget. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya yang pertama di sini aku pakai butter and cookies atau margarin. Kalian juga bisa ganti dengan full butter atau mau pakai mix butter juga monggo. Dalam wadah selanjutnya aku tambahkan juga dengan gula halus, gula pasir yang aku blender kasar. Mau pakai gula kastor boleh agar cepat ngeblend antara margarin juga gulanya. Atau kalau kalian mau pakai gula pasir juga nggak apa-apa, silahkan ya teman-teman. Sekarang kita aduk antara margarin juga gula, aduk hingga margarin menjadi lunak atau berubah warna menjadi agak keputihan. Aduknya tuh pakai whisker atau mau pakai mixer, silahkan supaya nggak ribet ya. Aduk hingga margarin lunak dan tidak keras seperti sebelumnya. Kalau margarin sudah berubah sedikit warna pucat, sekarang kita beri 2 telur ayam, juga 2 kuningnya aja. Kita beri secara bertahap. Beri secara bertahap agar memudahkan kita untuk mengocok, karena kali ini aku pakainya whisker bukan mixer ya teman-teman. Karena di sini aku tuh pakainya whisker, jadi cara untuk pengadukannya seperti di video ya teman-teman. Aduk cepat dan penuh semangat sampai telurnya sedikit mengembang dan warnanya tuh makin pucat. Aku saranin lebih baik kalian menggunakan gula halus agar mudah larut si gulanya dan telur juga nantinya mudah mengembang. Ya, jangan lupa kita tambahkan pasta vanila atau vanilla essence. Aduk kembali kalau dirasa telurnya makin pucat warnanya dan sedikit mengembang. Tahap selanjutnya kita tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya sendiri udah aku ayak sebelumnya. Untuk mengaduknya di sini aku menggunakan spatula hanya sampai tepung terigunya tercampur rata saja. Kita masukkan tepung kepada wadah, berisikan margarin secara bertahap. Selanjutnya aku tambahkan pula garam dan baking powder sembari kita mencampur adonan tepungnya. Aduk merata sampai tepung terigu habis dan lanjut aduk hingga margarin, gula, juga tepung terigu menjadi satu adonan. Tipe adonannya mirip banget kayak cookies, dia sedikit lengket dan aroma vanilanya nyengat banget. Selain itu, untuk topping di sini aku pakai kismis kering, sedikit keju cheddar parut, dan agar makin gurih lagi aku tambahkan sedikit wijen. Caranya untuk kismis langsung aja kita campur pada adonan kue, aduk merata hingga tercampur rata. Selain kismis, kalian juga bisa tambahkan aneka buah-buahan kering lainnya. Selanjutnya tambahkan juga keju parut, sama aduk merata hingga nyampur menjadi satu. Untuk banyaknya keju parut bisa kalian sesuaikan sendiri, kalau pengen makin gurih bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Kalau udah selesai nyampur semua kismis dan kejunya, yuk sekarang kita cetak dalam loyang ukuran 18 x 10 cm. Untuk loyangnya sendiri udah aku olesi dengan Carlo, atau kalian bisa olesi juga dengan mentega atau minyak. Olesi tipis-tipis aja. Untuk bagian dasar aku lapisi lagi dengan kertas roti. Untuk kue kering yang satu ini aku terinspirasi dari cookiesnya orang Itali. Dia semacam cookies atau mirip-mirip dengan cookies yang dipanggang hingga garing banget, tapi untuk teksturnya dia sedikit berbeda dengan cookies. Kalau kue ini dia crunchy, garing, berbanding terbalik dengan cookies yang garing dan lembut. Setelah selesai diratakan bagian atasnya, sekarang kita taburi dengan biji wijen. Kalau kalian pecinta wijen bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Dengan penambahan biji wijen akan menambahkan kegurihan yang jauh lebih gurih lagi. Selanjutnya kita panggang dalam oven. Karena oven aku cukup besar dan takut gosong bagian atasnya, aku panggang api atas bawah di 160 derajat celcius selama 35 menit. Kita panggang sampai bagian atasnya berubah kecoklatan dan bagian tengahnya kalau ditekan-tekan atau bagian dalamnya jika ditekan sudah mengeras. Sekarang kita keluarkan dari loyang kalau kuenya udah mulai dingin. Jadi kalau udah mulai dingin, kuenya akan jauh lebih mudah untuk dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita pisahkan kue dari kertas roti bagian bawahnya. Selanjutnya untuk kuenya mau aku potong-potong. Aku potong untuk ketebalannya itu 1 cm aja. Jangan terlalu tebal ya, karena masih mau kita panggang lagi. Dan kalau tipis-tipis juga kuenya bakalan jauh lebih cepat kering dan garing. Untuk kue ini sebenarnya udah bisa kita santap atau kita sajikan, namun untuk bagian tengahnya dia masih sedikit basah. Untuk kuenya ini bener-bener wangi susu atau vanilanya keluar banget. Aroma wijennya juga nggak kalah wanginya, jadi pengen banget nyobain apalagi pas hangat-hangat kayak begini. Setelah dipotong-potong tipis, aku potong menjadi 2 bagian lagi untuk mempermudah kita saat pengemasan ke dalam toples.
Setelah kuenya dipotong menjadi 2 bagian, kita susun di atas loyang persegi seperti ini. Kita susun semua kue pada loyang sampai habis. Dan lanjut kita akan oven kembali. Untuk pengovenan yang kedua ini, aku oven menjadi 2 tahap. Untuk tahap yang pertama, kita oven selama 20 menit pertama, api atas bawah di 145 sampai 150 derajat Celcius. Dan di tahap keduanya, kita balik kue agar bagian sisi bawahnya garing. Oven lagi selama 15 menit aja di api bawah mati untuk suhunya sama ya, 150 derajat Celcius. Kalau kuenya udah dingin, sekarang kita cek, kita lihat hasilnya ini benar-benar garing ya teman-teman untuk di bagian tengahnya. Sekarang kita mau kemas dalam toples plastik seperti ini. Kalau mau dijual, satu resep ini bisa banget untuk 3 toples plastik ukuran 450 ml. Atau mau disajikan untuk kue lebaran, bisa banget dijadikan tambahan list kue lebaran kamu selain nastar atau kastengel. Bahan-bahan untuk pembuatan kue yang satu ini cukup sederhana sekali. Dia juga tidak perlu memakai mentega atau kuning telur yang banyak. Cara bikinnya juga mudah banget. Bagi pemula nggak perlu takut kue kalian bakalan pecah atau retak atau ambles. Selain itu, kue kering ini cukup awet. Dia bisa bertahan hingga 2 bulan dalam suhu ruang asalkan kuenya dipanggang sampai bener-bener garing. Sekarang kita cek tingkat kegaringan. Walaupun dia garing banget tetapi dia nggak keras ya. Dia crunchy, renyah, gurih dari wijen, manis gurih dari kuenya dipadukan dengan manis-manis asam kismis. Enak banget. Kue ini cocok juga dijadikan teman ngetes sore-sore, mantep pastinya selain dijadikan kue lebaran kamu. Terima kasih sejauh ini kalian udah dukung YouTube channel Enisa Yuliati. Jangan lupa di subscribe ya. Share video aku, jangan lupa masukannya juga. Terima kasih, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.